Selamat siang, Pak. Ya, sebelumnya, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan pada hari ini. Saya sangat senang dapat menghadiri wawancara untuk melamar pada perusahaan ini. Perkenalkan, nama saya Julius dan saya adalah lulusan dari Universitas Multimedia Nusantara Angkatan 2022 jurusan DKV. Saya memiliki beberapa hobi untuk mengisi waktu luang saya, yaitu menggambar, bermain game, dan juga mendengarkan musik. Menggambar menjadi hobi utama saya dan menjadi bagian paling penting dalam hidup saya, yang saya jalankan saat ini sebagai karir. Saya bisa menghabiskan waktu kosong saya dalam satu hari hanya untuk mengerjakan satu ilustrasi yang detail. Dan saya juga sering mengikuti challenge-challenge dan kompetisi seperti desain karakter atau fan art sebagai bentuk motivasi dan juga tantangan pada diri saya untuk terus berkarya. Selanjutnya, hobi kedua saya yaitu bermain game menjadi salah satu bagian dari perjalanan saya dan menjadi salah satu impian saya yaitu untuk bergabung dengan industri game ternama dan membuat sebuah game yang berkesan bagi para gamers. Salah satu game yang berkesan dan mendampingi masa kecil saya adalah Infinity Blade. Menurut saya, game ini memiliki world building, storyline, dan juga desain karakter yang dapat membuat pemainnya merasakan langsung sudut pandang dari karakter utama. Namun, game ini sudah lama dihentikan, dan kasus ini yang membuat saya terdorong untuk bergabung dalam salah satu industri dan mencoba untuk menghidupkan kembali game ini. Terakhir, mendengarkan musik adalah salah satu hobi yang membantu saya untuk terus tenang dan fokus saat bekerja. Beberapa musik dapat memberikan saya kesan khusus yang dapat mendorong saya untuk membuat satu karya yang menggambarkan feel dari musik yang sedang saya dengarkan itu. Selama saya menjalani pendidikan saya di KVUMN, saya mengerjakan berbagai macam proyek desain yang melibatkan tipografi, motion graphics, 3D modeling, dan juga UI UX. Dan selama mengerjakan proyek-proyek tersebut, saya bisa mengoperasikan berbagai macam software desain seperti Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Blender, dan juga Clip Studio Paint yang sering saya gunakan untuk berkarya. Tidak hanya seputar desain, saya juga berpartisipasi dalam acara-acara kampus sebagai panitia dan juga saya pernah dipercaya sebagai koordinator dalam acara Maksima yang merupakan acara di mana kampus akan mengenalkan berbagai macam UKM, LSO, dan juga organisasi kepada para maba yang masuk ke UMN. Pada tahun 2023, saya menjadi panitia dari Maksima dan pada 2024 saya dipercaya untuk menjadi salah satu koordinator dari divisi dekorasi dan berhasil membawa tim saya untuk menyukseskan Maksima 2024 melalui dekorasi yang menarik dan mendapatkan feedback positif dari para pengunjung. Saya yakin dengan skill dan juga kualitas yang saya miliki ini, saya dapat memberikan kontribusi yang baik pada perusahaan Bapak. Yang membuat saya tertarik untuk melamar pada perusahaan ini adalah budaya bekerja dalam perusahaan yang positif dan juga kolaboratif. Menurut saya, lingkungan kerja yang suportif dan juga terbuka dapat memaksimalkan potensi diri saya ketika berkarya dalam perusahaan ini. Selain itu, salah satu karya dari perusahaan ini yang berjudul Kotatma membuat saya tertarik terkait dengan proses dari pengerjaan satu game. Di mana menurut saya desain karakter Nusantara yang diadaptasi ke dunia modern ini adalah ide yang jenius dan membuat saya semakin tertarik untuk ikut berkarya dalam perusahaan. Selama ini saya belum memiliki pengalaman bekerja secara langsung dengan klien, tetapi saya pernah mendengar cerita dari salah satu teman saya yang sudah pernah mendapatkan proyek secara langsung dari klien. Dari cerita tersebut, teman saya mendapatkan klien yang sering meminta revisi. Pada teman saya, walaupun deadline yang diberikan oleh klien itu sangat mepet dan menjadi suatu halangan bagi teman saya untuk melakukan proyek tersebut. Dia mengakui bahwa ia kesulitan dalam mengerjakan revisi-revisi yang diberikan, walaupun sebenarnya revisi tersebut itu tidak penting dan tidak seharusnya dilakukan. Proyek tersebut akhirnya dapat selesai, namun mepet dengan deadline. Yang bisa saya pelajari dari pengalaman teman saya adalah sebagai seorang desainer, kita memang harus sabar untuk mengikuti permintaan dari klien kita. Tetapi kita juga memiliki hak untuk memberikan masukan untuk klien, karena mungkin dapat terkesan egois, tetapi selama masukan yang kita berikan itu membangun, saya percaya kalau mengeluarkan pendapat itu penting untuk kebaikan dua pihak. Salah satu kelebihan saya adalah ketika bekerja, saya adalah orang yang disiplin dan juga terorganisir.
pekerjaan saya memiliki struktur kerja yang pasti, sehingga pekerjaan tersebut dapat selesai tepat waktu dan juga sesuai dengan rencana saya. Dan juga dalam pekerjaan tim, saya adalah orang yang terbuka pada pendapat setiap anggotanya dan bersedia untuk menerima perubahan jika memang perubahan tersebut dapat membawa perubahan yang baik untuk pekerjaan tim kita. Kekurangan saya sebagai seorang desainer adalah saya bisa dibilang adalah orang yang perfeksionis dan memperhatikan detail dalam pekerjaan saya. Hal ini yang membuat pekerjaan saya memakan waktu yang lama untuk selesai. Namun saya bisa pastikan kualitas dari pekerjaan tersebut sangat baik dan dapat memenuhi kebutuhan dari klien. Dan saya juga adalah orang yang observatif, di mana saya memiliki kebiasaan untuk melihat dan mendengar, tetapi jarang mengeluarkan pendapat saya dalam satu diskusi. Sehingga saya kadang bisa terlihat pasif dalam pekerjaan tim. Namun, kekurangan inilah yang membuat saya berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu dan memberikan pendapat yang benar-benar membantu. Gaya desain, terutama ilustrasi yang saya buat, bisa dideskripsikan ke dalam dua kata, cool dan juga challenging. Dalam buat ilustrasi karakter, saya sering menantang diri dengan menggunakan perspektif yang ekstrim, karena menurut saya hal tersebut menarik dan dapat menantang diri tentang kebolehan saya terkait dengan dasar-dasar menggambar. Saya juga sering memadukan elemen-elemen efek yang berkaitan dengan karakter, seperti efek api ataupun serangan yang menceritakan karakter tersebut. Terkait dengan pewarnaan yang sering saya gunakan, saya sering menggunakan warna-warna monoton atau gelap, hitam dan putih, yang dipadukan dengan warna terang sebagai aksennya. Tetapi hal ini tidak membuat saya terpaku pada referensi desain saya karena saya dapat menyesuaikan diri dengan tergantung dengan permintaan dari klien saya atau kebutuhan dari ilustrasi yang harus dibuat. Yang menginspirasi saya untuk menggunakan gaya-gaya yang saya sebutkan tadi adalah scene-scene pada animasi Jepang, terutama Fate series yang digarap oleh Ufotable, yang menurut saya memiliki grafik yang sangat indah dan scene bertarung yang sangat dinamis. Dan inspirasi kedua saya berasal dari salah satu ilustrator asal Jepang yang bernama Yonemaman. Dialah yang mengenalkan saya pada prinsip Golden Spiral dan penerapannya pada ilustrasi untuk menentukan focal point, sehingga ilustrasi tersebut memiliki kejelasan dan dapat menarik di mata pelihatnya. Sebelumnya izinkan saya untuk melakukan share screen. Oke, karya ini saya berikan judul An Unexpected Encounter atau sebuah pertemuan yang tidak direncanakan. Dalam karya ini, saya menceritakan seorang astronot yang sedang melakukan eksplorasi ke luar angkasa dan bertemu secara tidak sengaja dengan seorang sosok gadis misterius yang saya ceritakan dalam ilustrasi ini sebagai sebuah bintang yang hilang. Inspirasi dari karya ini berasal dari salah satu kasus di mana bintang terterang di sabuk Orion itu redup dan mati, sehingga saya terpikir oleh sebuah skenario bagaimana jika bintang ini kemudian tiba-tiba ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang astronot ketika sedang bereksplorasi di luar angkasa, tetapi dalam wujud yang sangat berbeda dengan wujud aslinya. Dan sebagai informasi, karya ini memakan waktu 4 hari dalam pengerjaannya. Dan mengapa saya memilih karya ini sebagai karya terbaik saya adalah karena ini adalah karya pertama di mana saya menerapkan prinsip Golden Spiral, dan menurut saya penerapan prinsip ini pada karya ilustrasi saya berhasil, dan saya cukup bangga dengan hasil ini. Oke, mungkin izinkan saya untuk stop share screen dulu terlebih dahulu. Terkait dengan proses desain saya, terutama ketika saya membuat sebuah ilustrasi, pertama-tama saya akan menuliskan beberapa kata kunci yang akan menentukan
konsep dari ilustrasi yang ingin saya buat. Baru lalu, saya akan mencari beberapa referensi dari berbagai platform seperti Pinterest ataupun Twitter. Yang lalu, saya akan membuat beberapa sketsa komposisi dan juga pose dari karakter ataupun komposisi dari ilustrasi saya. Setelah itu, saya akan memilih mana sketsa atau komposisi yang menurut saya paling menarik untuk difinalisasi, dan sketsa tersebut akan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah sketsa detail, lalu saya akan melakukan rough coloring atau shading, lalu saya akan membuat line art dari karya tersebut, lalu coloring, rendering, dan akhirnya finalisasi di mana saya akan menambahkan berbagai macam detail dan juga efek seperti motion blur, chromatic aberration, ataupun color balance untuk menyeimbangkan warna pada karya tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk hal ini saya belum memiliki pengalaman untuk bekerja langsung dengan klien, tetapi saya memiliki pengalaman yang serupa, yaitu pada salah satu mata kuliah di semester 2, yaitu ilustrasi, di mana saat itu sketsa yang saya buat itu tidak sesuai dengan preferensi dosen saya. Karena saya menganggap dosen saya sebagai klien saya, maka saya mencoba untuk membuat revisi sketsa yang sesuai dengan preferensi dosen tersebut. Baru setelah revisi tersebut diterima oleh dosen, saya dapat melakukan finalisasi pada sketsa tersebut dan akhirnya diterima dengan baik oleh dosen dan mendapatkan feedback yang positif. Harapan saya adalah dengan menjadi bagian dari perusahaan ini, saya dapat mengembangkan potensi diri dan juga kalian saya dalam bidang ini. Dengan bergabung dalam salah satu tim development perusahaan ini, saya berharap dengan skill dan juga pengalaman yang saya miliki melalui berbagai macam hal seperti organisasi dan juga karya-karya yang telah saya buat, saya dapat berkolaborasi dengan anggota lainnya untuk membuat satu karya game yang tidak hanya memajukan kualitas perusahaan ini, tetapi juga menjadi inspirasi bagi semua orang yang untuk terus berkarya. Sekian dari saya, terima kasih banyak.